Halo semuanya, kali ini kontennya berbeda. Segmen ini gue kasih nama aktif karena akan ngebahas hal-hal yang jadi current issue di Indonesia ataupun di dunia, tapi tetap dalam lingkup historical. Di bulan lalu, pas tanggal 19 November 2024, timnas kita berhasil ngalahin Arab dengan skor 2-0 di kompetisi kualifikasi Piala Dunia 2026 atau kompetisi kualifikasi AFC 2027. Dan sekarang timnas kita lagi berada di turnamen AFF 2024. Nah, di sini gue mau ngebahas gimana timnas kita di era Shin Tae-yong berjuang dari mulai turnamen tingkat Asia Tenggara sampai saat ini masuk dalam kualifikasi Piala Dunia. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja kita bahas di segmen aktif. Kita mulai dari perekrutan Shin Tae-yong yang terjadi pada tanggal 28 Desember 2019. 후반 20분이 지나면 체력이 급격하게 떨어지는 것이 무엇이 문제? Yang mana menggantikan peran head coach sebelumnya, yakni Simon McManamy. Saat itu, timnas kita udah berkali-kali mengalami kekalahan dari Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Uni Emirat Arab. Kekalahan ini memicu banyak kritik dari publik dan media terkait performa serta strategi yang diterapkan oleh McManamy. PSSI akhirnya memutuskan untuk menggantinya, mencari pelatih yang bisa membawa pendekatan baru, hingga akhirnya mereka merekrut Shin Tae-yong untuk mengambil alih. Replacement pelatih baru, yakni Shin Tae-yong, membangun antusiasme yang sangat besar dari masyarakat dan timnas. Penggantian kepala pelatih ini jadi angin segar karena STY membawa pengalaman yang kuat, termasuk pencapaian melatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018. Yang saat itu gue inget banget Korea menang atas Jerman dengan skor 2-0. Keahlian strategis dan kedisiplinannya menjadi daya tarik yang besar, terutama karena Indonesia saat itu lagi membutuhkan perubahan yang signifikan untuk bangkit dari kekalahan beruntun. Dengan latar belakang prestasi dan pengalaman yang sudah diraih tadi, Shin Tae-yong mencoba membawa sejumlah metode latihan baru bagi timnas Indonesia. Mulai dari peningkatan kondisi fisik dan ketahanan, pola makan dan nutrisi yang ketat, latihan taktik dan disiplin posisi, latihan kedisiplinan mental, dan simulasi pertandingan dengan intensitas yang tinggi. Shin Tae-yong ingin membentuk mentalitas juang dan disiplin yang kuat dalam diri pemain. Ini juga yang dapat kita asah lebih dalam karena mungkin dari segi taktis dan fisik kita kalah dari negara lain, tapi kita punya fighting spirit di mana kita bisa main ngotot 90 menit. Ini yang coba Shin Tae-yong terapkan dari awal kedatangannya. Dengan prosedur latihan yang dibawa STY ini, timnas kita berproses. Sejak awal kepelatihannya, Shin Tae-yong membawa visi untuk membangun timnas Indonesia yang kuat secara fisik dan juga mental, serta mampu bersaing di level internasional. Visi utama Shin Tae-yong adalah mengubah pola pikir dan meningkatkan disiplin pemain, sambil fokus pada pembinaan jangka panjang. Misi Shin Tae-yong pada awalnya mencakup beberapa poin penting. Yang pertama, peningkatan fisik dan mentalitas. Yang kedua, penerapan gaya bermain yang lebih kompetitif. Shin berusaha menerapkan strategi permainan yang agresif dan disiplin dengan pola defensif yang rapat dan serangan yang efektif. Dan yang terakhir adalah pengembangan pemain muda. Ada beberapa tujuan yang diinginkan oleh STY mengenai hal ini. Regenerasi skuad. Shin Tae-yong ingin memastikan bahwa timnas memiliki siklus regenerasi yang jelas. Dengan lebih banyak pemain muda, timnas diharapkan bisa lebih dinamis dan memiliki potensi berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Kemudian mentalitas yang baru. Pemain muda lebih terbuka terhadap perubahan, termasuk metode latihan yang keras dan standar disiplin yang tinggi yang diterapkan oleh Shin Tae-yong. Ia menginginkan mentalitas kompetitif yang lebih kuat dalam skuad. Adaptasi taktis jangka panjang. Pemain muda lebih mudah beradaptasi dengan gaya permainan dan strategi yang ingin diterapkan oleh Shin. Mereka dapat berkembang sesuai taktik dan filosofi yang diterapkan untuk tim. Bahkan peremajaan skuad ini juga dilakukan dengan memangkas beberapa generasi timnas. Shin Tae-yong memangkas sejumlah pemain senior di timnas Indonesia dan memberikan lebih banyak kesempatan kepada para pemain muda. Ia sempat disebut memangkas generasi timnas, yang berarti banyak pemain senior yang sebelumnya rutin bermain tidak lagi dipanggil dan digantikan dengan pemain muda yang lebih potensial untuk berkembang. Dengan regenerasi yang dijalankan oleh Shin Tae-yong, usia rata-rata pemain timnas Indonesia kini berada di sekitar 23-24 tahun. Banyak pemain yang berusia di bawah 23 tahun sudah tampil reguler di timnas senior, seperti Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan lain-lain. Source pemain Shin Tae-yong datang bukan hanya dari regenerasi pemain muda, tapi juga banyak pemain yang datang dari naturalisasi. Nah, sekarang kita bahas naturalisasi.
Diaspora menurut Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 adalah WNI yang tinggal di luar negeri atau warga negara asing ex warga negara Indonesia, anak mantan warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang memiliki orang tua kandung warga negara Indonesia. Fenomena naturalisasi ini jelas melampaui ranah sepak bola itu sendiri dan dapat membuka perdebatan tentang bagaimana kita mendefinisikan kewarganegaraan, identitas nasional, dan peran diaspora dalam konstruksi tersebut. FIFA menawarkan fleksibilitas dalam penentuan pemain nasional yang memungkinkan praktek ini. Pemain dapat bergabung dengan timnas negara yang memiliki genuine link atau ikatan asli dengannya. Meskipun pemain tersebut lahir atau tinggal di negara lain, ikatan tersebut bisa didasarkan pada tempat lahir, garis keturunan, atau bahkan waktu tinggal. Aturan ini lebih longgar dibandingkan undang-undang kewarganegaraan di banyak negara termasuk Indonesia. Dengan aturan yang lebih luas, seorang pemain dapat memenuhi syarat untuk mewakili beberapa negara. Nah, contohnya, sebelum menjadi warga negara Indonesia, Sandy Walsh boleh mewakili Belgia, Inggris, Irlandia, Swiss, Belanda, atau Indonesia. Sebab dia lahir di Belgia, berbapak kebangsaan Irlandia, kelahiran Inggris, dan beribu Indonesia, terlahir di Swiss. Selain itu, Walsh tumbuh besar di Belanda dan menjadi bagian dari timnas Belanda kelompok U15 hingga U20, termasuk ketika memenangi kejuaraan Eropa U17 pada 2012 di Slovenia. Regulasi Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1998 tentang Kewarganegaraan Indonesia, syarat umum untuk naturalisasi adalah minimal usia 18 tahun atau sudah menikah, telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, dapat berbahasa Indonesia, mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara, serta tidak mewakili kewarganegaraan ganda. Proses naturalisasi pemain timnas jalur ini dapat dilihat dari apa yang dialami oleh Eloko, a.k.a. Christian Gonzalez dan Mark Locke. Mereka tidak memiliki garis keturunan Indonesia, namun memenuhi syarat naturalisasi setelah mencapai masa tinggal yang minimal. Jika Sandy Walsh dan 12 pemain naturalisasi dalam 2 tahun terakhir berdasarkan keturunan, Martin Paes berbeda. Meski nenek dari pihak ibu Martin Paes lahir di Kediri, Jawa Timur, keluarganya tidak memiliki darah Indonesia. Berdasarkan aturan, Paes tidak memenuhi syarat kewarganegaraan Indonesia karena Indonesia tidak mengakui prinsip ius soli atau kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Namun, pada tanggal 30 April 2024, Paes resmi menjadi WNI berkat pasal 20 dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang memberikan wewenang kepada Presiden untuk memberikan kewarganegaraan kepada individu yang berjasa atau dengan alasan untuk kepentingan negara. Dalam hal ini, sepak bola dianggap sebagai kepentingan negara dan Paes dilihat dapat memberikan jasanya kepada negara. Ini bisa menjadi titik masuk untuk mendiskusikan lebih jauh tentang kewarganegaraan dan diaspora. Gue jujur sangat paham ketika banyak perdebatan tentang pemain naturalisasi yang mewakili Indonesia. Tapi kita harus bisa melihat sisi yang lain dari naturalisasi. Mereka mungkin bukan lahir di Indonesia, mungkin tidak pernah tinggal di Indonesia, mungkin tidak bisa berbahasa Indonesia. Tapi mereka mau berjuang demi Indonesia. Mereka mau belajar bahasa Indonesia. Mereka dekat dengan masyarakat kita yang sesuka itu dengan sepak bola. Coba lihat momen setelah timnas kita bertanding dalam setiap turnamen apapun di kandang. Mereka menyanyikan lagu Indonesia Pusaka bersama seluruh penonton stadion dengan sukacita. Dan itu dilakukan dengan hasil apapun yang diraih. Menang atau kalah, mereka tetap bersama kita. Mereka bukan orang asing, tapi mereka orang Indonesia. Timnas berhasil jatuh dan bangun di setiap kompetisi. Di setiap kompetisi juga kita melihat timnas Indonesia berkembang lebih dari yang kita kira. Di sini gue nggak akan bahas lengkap semua pertandingan karena terlalu panjang. Jadi gue akan merekap perjalanan timnas per turnamen dan sekaligus momen penting yang terjadi di dalamnya. Kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia. Timnas Indonesia berada di grup G bersama Vietnam, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Malaysia. Di bawah asuhan Sinteyong, Indonesia menghadapi kesulitan besar, berada di dasar klasemen dengan hasil buruk. Meski demikian, turnamen ini menjadi tonggak awal dalam proses pembenahan tim yang terlihat dari upaya Sinteyong dalam menguji strategi dan pemain. Hasilnya memang tidak memuaskan dengan Indonesia mencatatkan beberapa kekalahan besar seperti 0-4 melawan Vietnam dan 0-5 melawan Uni Emirat Arab. Tetapi juga ada hasil positif seperti imbang 2-2 melawan Thailand.
Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia merupakan tantangan besar bagi Sintayong yang memulai tugasnya dengan Indonesia di tengah situasi sulit. Meskipun hasilnya buruk, turnamen ini menjadi titik awal bagi proses reorganisasi tim. Dengan kekalahan demi kekalahan, Sintayong harus mengevaluasi strategi dan komposisi pemain untuk memperbaiki kualitas permainan. Setiap pertandingan memberikan gambaran tentang perkembangan taktis dan mentalitas tim yang perlahan mulai terbentuk, menjadi dasar penting untuk peningkatan di turnamen selanjutnya. Piala AFF 2020. Piala AFF 2020 memberikan perjalanan penuh perjuangan bagi timnas Indonesia. Dalam fase grup, Indonesia meraih kemenangan signifikan diantaranya dengan mengalahkan Kamboja 4-2, Laos 5-1, dan imbang 1-1 melawan Vietnam. Hasil ini membawa timnas Indonesia ke puncak grup. Di semifinal, mereka bertemu Singapura dalam pertandingan dramatis 2 leg, menang agregat 5-3 meski menghadapi perlawanan yang sengit. Keberhasilan melaju ke final melawan Thailand menandai pencapaian penting. Meskipun kalah 4-0 di leg pertama dan bermain imbang 2-2 di leg kedua, turnamen ini memperlihatkan ketangguhan dan peningkatan taktik di bawah Sintayong yang menciptakan fondasi untuk performa masa depan. Piala AFF menjadi bukti perkembangan tim, terutama dalam aspek ketahanan mental dan pengaturan permainan, meski ada beberapa kelemahan yang masih perlu dievaluasi untuk turnamen berikutnya. SEA Games 2021. Shin juga ikut serta dalam pemilihan pemain untuk timnas U23 di SEA Games yang diselenggarakan di Vietnam. Dalam fase grup, kita kalah dari Vietnam namun menang atas tim lain untuk lolos ke semifinal. Sedangkan di semifinal, kita kalah dari Thailand. Kemudian kekalahan ini, kita harus memperebutkan medali perunggu. Dan akhirnya kita menang atas Malaysia untuk medali perunggu. Kualifikasi Piala Asia 2023. Pada kualifikasi Piala Asia 2023, timnas Indonesia tampil impresif di grup A. Di bawah kepemimpinan Sintayong, tim menunjukkan peningkatan signifikan dalam taktik dan ketajaman serangan. Dalam 3 pertandingan yang dimainkan, Indonesia mencatatkan hasil yang bagus. Seperti 2-1 melawan Kuwait, kemenangan ini mengejutkan banyak pihak mengingat Kuwait sebagai tuan rumah diunggulkan. Performa tim menunjukkan daya juang yang kuat dan disiplin dalam bertahan. Kemudian Indonesia 0-1 Yordania. Dan terakhir Indonesia 7-0 melawan Vietnam. Secara keseluruhan, kualifikasi ini menjadi pencapaian besar bagi Sintayong dan tim, serta mengukuhkan kembali posisi Indonesia di kancah sepak bola Asia. Piala AFF 2022. Dalam Piala AFF 2022, Indonesia memulai fase grup dengan cukup baik, mencatatkan kemenangan atas Kamboja dan Filipina, dan menahan imbang Thailand, yang membuat mereka berada di posisi kuat untuk lolos ke semifinal. Namun tantangan besar muncul di babak semifinal ketika Indonesia berhadapan dengan Vietnam. Dalam semifinal Piala AFF 2022 melawan Vietnam, Indonesia menghadapi tantangan berat. Pertandingan pertama digelar di Stadion Gelora Bung Karno, berakhir dengan skor 0-0. Di laga ini, Indonesia bermain cukup defensif dan berusaha menahan agresivitas pemain Vietnam, menciptakan beberapa peluang namun gagal menuntaskannya. Kemudian pada leg kedua di Hanoi, Vietnam menunjukkan dominasi di kandang mereka dan unggul dengan skor 2-0. Gol pertama terjadi di babak awal, membuat Indonesia tertekan sejak awal laga. Meski Indonesia mencoba meningkatkan serangan, pertahanan solid dan tempo tinggi dari Vietnam membuat upaya Indonesia sulit berkembang. Akhirnya Vietnam mengamankan kemenangan agregat 2-0 mengakhiri harapan Indonesia untuk melaju ke final. Meskipun Indonesia mampu bermain baik di fase grup, pertandingan melawan Vietnam menunjukkan bahwa ketahanan mental dan kedisiplinan strategi sangat krusial pada tahap kompetisi yang lebih tinggi. Turnamen ini menjadi pengingat bahwa kekompakan tim dan adaptasi terhadap tekanan di lapangan adalah aspek penting untuk terus dibenahi. Piala Asia 2023. Setelah timnas Indonesia melewati kualifikasi Piala Asia 2023 dengan cukup baik, akhirnya Indonesia dapat berkompetisi di Piala Asia 2023. Shin dan timnas Indonesia dijadwalkan berkompetisi dalam Piala Asia pada Januari 2024. Pada Piala Asia 2023, Indonesia tergabung dalam grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam, yang merupakan grup yang sangat kompetitif. Timnas Indonesia menampilkan performa yang cukup solid meski tidak berhasil melaju ke fase gugur. Pada pertandingan melawan Irak di Piala Asia 2023, timnas Indonesia tampil mengesankan, khususnya dalam membangun serangan yang menghasilkan satu-satunya gol mereka. Dengan pendekatan yang tenang dan sistematis, Indonesia memulai serangan dari lini belakang,
menunjukkan kematangan dalam penguasaan bola. Meski akhirnya kalah dalam pertandingan ini dan menempati posisi ketiga di grup bersama Jepang, Irak, dan Vietnam, performa Indonesia melawan Irak menggarisbawahi perkembangan tim dalam menjaga permainan melawan tim-tim kuat. Gol tersebut menjadi bukti nyata peningkatan kualitas taktik dan organisasi permainan timnas. Kita berakhir di posisi ketiga dan gagal melaju ke babak playoff Piala Asia 2023. Tapi dengan ini, kita bisa melihat bahwa dari segi permainan, kita sudah menampakkan perkembangan yang sangat pesat dan menjadi pengalaman bagi kita di turnamen selanjutnya. Kualifikasi Piala Asia U23 2024. Kualifikasi Piala Asia kelompok umur 2024 menjadi ajang penting bagi timnas Indonesia U23. Turnamen ini tidak hanya menentukan peserta Piala Asia U23 2024 di Qatar, tetapi juga membuka peluang untuk meraih tiket Olimpiade Paris 2024. Indonesia tergabung di grup K bersama Turkmenistan setelah Taiwan mundur dari kualifikasi. Dalam pertandingan penentuan melawan Turkmenistan, Indonesia menunjukkan performa solid di Stadion Manahan Solo. Gol-gol dari Ivar Jenner dan Pratama Arhan memastikan kemenangan 2-0 sekaligus mengantarkan Indonesia sebagai juara grup. Ini adalah momen bersejarah karena untuk pertama kalinya timnas U23 berhasil lolos ke putaran final Piala Asia usia 23. Piala Asia U23 tahun 2024. Pada Piala Asia U23 2024, Indonesia tergabung dalam grup A bersama tuan rumah Qatar, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Indonesia berhasil menempati posisi kedua di grup ini setelah Qatar yang meraih posisi pertama. Meskipun berada di grup yang cukup kompetitif, Indonesia menunjukkan performa solid di setiap pertandingan. Pada pertandingan pertama, Indonesia melawan Uni Emirat Arab dan meraih kemenangan penting dengan skor 1-0 yang membuka jalan untuk melaju ke babak selanjutnya. Lalu meskipun kalah dari Qatar dengan skor 1-2, Indonesia masih bisa bertahan di posisi kedua berkat kemenangan atas Yordania dengan skor. Posisi ini membawa Indonesia ke babak perempat final, di mana mereka bertemu dengan Korea Selatan. Pada babak perempat final Piala Asia U23 tahun 2024, Indonesia menghadapi tim kuat Korea Selatan dalam pertandingan yang sangat dramatis. Gol pertama terjadi pada menit ke-12 saat Strike menerima umpan deflected dari lini tengah. Dengan kontrol bola yang baik, ia melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti yang meluncur deras ke sudut kanan atas gawang, menunjukkan kualitas eksekusi yang presisi. Menjelang akhir babak pertama, tepatnya di menit ke-44, Strike memanfaatkan umpan lambung dari Ivar Jenner. Ia melakukan pergerakan tanpa bola yang cerdik untuk lolos dari kawalan bek lawan, lalu membuahkan sebuah gol, membuat Indonesia unggul 2-1 sebelum turun minum. Indonesia sempat unggul dalam jumlah pemain setelah kartu merah diberikan kepada Lee Yong-jun dari Korea Selatan. Tetapi Korea Selatan berhasil menyamakan kedudukan melalui gol Jong Sang-bin pada menit ke-82. Pertandingan tetap berakhir imbang 2-2 dan harus ditentukan melalui adu penalti. Adu penalti berlangsung sangat dramatis, dengan kedua tim bergantian mencetak gol dari titik putih. Pada akhirnya kiper Indonesia, Hernando, mengagalkan tendangan dari Kang Hee-lee, memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk maju. Pratama Arhan menjadi pahlawan dengan gol penentu kemenangan, mengantarkan Indonesia ke semifinal Piala Asia U23 tahun 2024. Namun, di semifinal, Indonesia harus mengakui kekalahan dari Uzbekistan. Meskipun kalah, pencapaian ini tetap menjadi sejarah yang penting karena Indonesia berhasil melangkah jauh dalam turnamen ini. Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sintayong kini memimpin Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang juga dihitung untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Pertandingan yang sudah dijalani adalah Indonesia menang 6-0 atas Brunei pada leg pertama, kemudian pada leg kedua Indonesia juga menang atas Brunei 6-0, menjadikan Indonesia lolos dengan mulus pada round pertama. Timnas Indonesia tampil impresif dengan mengakhiri fase ini di peringkat kedua grup. Dalam laga melawan Vietnam dan Filipina, timnas menunjukkan permainan solid dan meraih poin penting untuk menjaga peluang lolos. Sementara itu, menghadapi Irak, salah satu unggulan grup, Indonesia tampil berani meski menghadapi perlawanan yang sangat sengit. Kemenangan penting termasuk hasil fenomenal melawan Vietnam dan Filipina mengokohkan posisi kita sebagai pesaing serius di grup ini. Berada di peringkat kedua tidak hanya meningkatkan peluang untuk lolos putaran berikutnya, tetapi juga menunjukkan kemajuan timnas di level internasional. Keberhasilan ini membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi hanya sebagai peserta, tetapi mulai menjadi pesaing tangguh di kawasan Asia.
Timnas memulai perjuangan dengan hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi. Sebuah awal yang cukup positif mengingat Arab adalah tim yang berpengalaman di Piala Dunia. Kemudian kita kembali menunjukkan ketangguhan saat bermain imbang melawan Australia, sebuah tim yang konsisten tampil di Piala Dunia. Namun saat melawan Bahrain, timnas harus menelan pil pahit akibat tambahan waktu yang kontroversial, sehingga pertandingan berakhir imbang meski kita bermain solid sepanjang laga. Kekalahan pertama dialami melawan China dengan skor 2-1 di mana permainan kita tidak berada di level terbaik. Dan saat melawan Jepang, Indonesia harus mengakui keunggulan besar lawan dengan skor telak 4-0. Sebuah pengingat bahwa masih ada kesenjangan besar dalam kualitas dan strategi dibanding tim elit yang rutin tampil di Piala Dunia. Namun, kebangkitan datang saat leg kedua melawan Arab Saudi, di mana Indonesia mencatat kemenangan penting dengan skor 2-0. Kemenangan ini tidak hanya membuktikan potensi tim, tetapi juga memberikan harapan besar untuk lolos. 2 gol yang dicetak dengan skema counter attack dan diakhiri oleh Marcelino Ferdinand membuktikan bahwa Indonesia mulai efektif dalam skema penyerangan. Dengan memanfaatkan ruang yang kosong, Indonesia dapat memberikan serangan yang lebih efektif dan membuka kesempatan kreativitas para pemainnya. Dengan koleksi 6 poin di grup ini, persaingan menjadi sangat ketat. Dan kita harus berjuang mati-matian untuk mencapai posisi kedua agar mimpi tampil di Piala Dunia 2026 tetap hidup. Perjuangan di putaran ketiga ini menjadi bukti bahwa Indonesia mulai mampu bersaing dengan tim-tim besar, meski konsistensi dan pembenahan strategi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Peningkatan peringkat FIFA. Pada akhir 2019, ketika Sintayong mulai memimpin timnas Indonesia, kita berada di peringkat 173 FIFA, sebuah posisi yang menunjukkan perlunya perbaikan besar-besaran. Namun Shin membawa perubahan signifikan dengan membangun gaya bermain yang lebih disiplin, meningkatkan fisik para pemain, dan menanamkan mentalitas yang kuat dalam tim. Transformasi ini membawa timnas ke arah yang lebih kompetitif, khususnya bagi generasi muda yang kini tampil lebih percaya diri menghadapi tim-tim besar. Puncak dari perkembangan tim terlihat pada 19 November 2024, ketika kita mencatatkan kemenangan besar atas Arab Saudi dengan skor 2-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kemenangan ini sangat istimewa, mengingat Arab Saudi merupakan tim yang rutin tampil di Piala Dunia. Hasil tersebut bukan hanya mengangkat moral tim, tetapi juga membuka peluang besar untuk Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Kini posisi kita yang naik ke peringkat 125 FIFA menjadi bukti konkret dari kerja keras yang dilakukan selama ini. Di bawah kepemimpinan Sintayong, kita tidak hanya tumbuh secara teknis, tetapi juga semakin matang sebagai tim yang siap bersaing di panggung dunia. Dengan momentum ini, harapan besar tumbuh bahwa Indonesia mampu mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia, sebuah pencapaian yang akan mengukir sejarah baru dalam sepak bola nasional. Opini dan harapan. Timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan luar biasa. Mereka terus berjuang di setiap pertandingan dan hal itu patut kita apresiasi. Perdebatan soal naturalisasi sebaiknya kita akhiri. Karena siapapun latar belakangnya selama mereka mencintai timnas dan sah sebagai warga negara Indonesia, mereka layak didukung sepenuh hati. Animo masyarakat Indonesia terhadap sepak bola memang sangat tinggi, mungkin salah satu yang tertinggi di dunia. Hal ini membuat ekspektasi terhadap timnas menjadi jauh lebih besar dibanding negara lain. Namun kita harus tetap percaya pada proses dan melangkah satu persatu, karena pencapaian besar membutuhkan waktu dan konsistensi. Selain itu, keberhasilan timnas tidak hanya ditentukan oleh perjuangan saat ini, tetapi juga oleh pembinaan usia muda yang menjadi fondasi masa depan. Akademi sepak bola dan kompetisi usia dini harus terus ditingkatkan agar talenta baru terus bermunculan dan mampu memperkuat tim nasional di masa depan. Pembangunan infrastruktur sepak bola juga penting, termasuk stadion yang memadai dan fasilitas modern untuk mendukung pengembangan para pemain. Kualitas liga domestik juga perlu mendapat perhatian serius karena kompetisi yang kompetitif akan menghasilkan pemain-pemain berpengalaman dan siap bersaing di tingkat internasional. Dukungan penuh terhadap pelatih juga menjadi faktor penting. Filosofi dan juga visi jangka panjang yang dibangun oleh Sintayong memerlukan waktu agar bisa membuahkan hasil maksimal. Saat ini Indonesia berada di jalur kualifikasi Piala Dunia 2026 dan mempersiapkan diri untuk Piala Asia 2024. Dan sekarang kita sedang berada di kompetisi Piala AFF tahun 2024. Sebagai supporter, tugas kita adalah mendukung penuh tanpa menjatuhkan. Sepak bola menuntut kita untuk siap menerima kekalahan sebelum mencapai kemenangan. Dengan kesiapan itu, kita bisa bangkit bersama tanpa saling menyalahkan. Supporter punya peran besar dalam menjaga semangat tim.
Sehingga kritik yang membangun jauh lebih baik daripada cemoohan yang bisa melemahkan mental tim. Jadi ingat, setiap langkah maju yang timnas kita ambil adalah hasil dari kerja keras dan dedikasi yang sangat luar biasa. Dengan dukungan yang tulus, kita tidak hanya menjadi saksi, tetapi juga bagian dari perjalanan mereka menuju mimpi yang lebih besar, yang membawa nama Indonesia lebih tinggi di dunia sepak bola. Bersama, mari kita terus menjaga semangat dan keyakinan, karena mimpi besar membutuhkan hati yang besar. Oke, cukup sekian yang bisa gue sampaikan. Udah banyak banget pembahasannya, dari mulai awal Sintayong direkrut sampai opini dan harapan dari gue pribadi untuk timnas Indonesia. Terus juga tadi kita udah bahas per turnamen, bagaimana aja perjalanan timnas. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kelewat turnamen apa ajanya atau pertandingan apa ajanya yang tidak dibahas sama gue secara detail karena waktunya udah kepanjangan. Kalau misalkan ada yang mau nambahin, silahkan kalian tambahin di kolom komentar aja biar kita bisa diskusi bareng-bareng. Kalau kalian ada yang mau sawer ke channel ini, silahkan kalian klik linknya di deskripsi video ini. Oke, cukup sekian. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk ngebantu ngebangin channel gue. Bye.